Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi adalah NIM 2115042, mata kuliah modifikasi perilaku sekaligus dosen pengampu Putri Handayani MA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teknik Mengubah Perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang mengubah pikiran negatif menjadi positif. Tujuannya untuk memecahkan masalah mengenai disfungsional emosi. Aaron C. Beck 1964 mendefinisikan CBT atau cognitive behavioral therapy sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan CBT didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Yang kedua, tujuan terapi kognitif. Oemar Jody 2003 mengungkapkan tujuan dari terapi kognitif. Perilaku untuk memodifikasikan fungsi berpikir, perasaan, tindakan yang menitik beratkan peran otak. Di antaranya menjalankan proses analisa dalam hal memberikan keputusan, bertindak, memberikan pertanyaan, serta memberikan keputusan kembali. Yang ketiga, prinsip terapi perilaku kognitif. Prinsip dasar terapi perilaku kognitif adalah mengajarkan kepada klien bahwa kepercayaan dan pemikiran tidak rasional adalah penyebab dari gangguan emosional dan tingkah laku. Hoffman 1984. Prinsip yang melandasi prosedur modifikasi perilaku kognitif dan prinsip yang dan langkah-langkah di dalam terapi. Penjelasan ini penting peranannya untuk meningkatkan motivasi individu dalam menjalankan kerjasama yang baik. Perlu pula dijelaskan bahwa fungsi terapi hanyalah sebagai fasilitator timbulnya perilaku yang dikehendaki dan individu yang berperan aktif dalam proses terapi. IV 1993. Yang keempat, ada karakteristik CBT. Karakteristik terapi perilaku kognitif meliputi yang pertama, berdasarkan model kognitif respon emosional. Yang kedua, pendek dan memiliki batas waktu. Yang ketiga, mengevaluasi manfaat melawan pikiran negatif dan mengubah perilaku negatif. Perilaku positif. Maksudnya menghasilkan manfaat melawan pikiran negatif dan perilaku negatif ini. Perilaku negatif ini dengan cara kita tuh mengevaluasi hasil pikiran kita atau emosional kita yang bersifat negatif. Kita nih harus melawan supaya negatif ini menjadi positif dan membawa perilaku yang baik pula. Berikut ini penjelasan proses melakukan JBT. A. Melakukan kontak terapi. Yang pertama, membangun hubungan saling percaya dengan remaja dan keluarga. Yang kedua, memperhatikan jika ada gangguan yang muncul saat klien bertemu dengan terapi, seperti kecemasan di awal pertemuan. Yang ketiga, tunjukkan sejak dini pada remaja bahwa perubahan menuju kemajuan menjadi mungkin dibantu dengan terapis yang mengarahkan remaja untuk mencapai tujuan tersebut. B. Menilai masalah pribadi dan situasi. Mulainya dengan sudut pandang remaja mengenai apa yang menjadi masalahnya. Yang kedua, tentukan gangguan klinis yang menyertai. Yang ketiga, dapatkan sejarah pribadi dan sosial remaja. Yang keempat, kaji tingkat keparahan masalah remaja. Yang kelima, tandai faktor kepribadian remaja. Yang kelima, teknik terapi perilaku kognitif. Terapi biasanya menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan klien. Teknik yang biasa digunakan yaitu yang pertama, menata keyakinan irasional. Yang kedua,
Tujuan dari terapi perilaku kognitif adalah untuk memodifikasikan perilaku pikiran, perasaan, bertindak dengan menekankan fungsi pada dalam menganalisis, memutuskan, bertanya, berbuat, dan mengambil keputusan kembali. Prinsip dasar terapi perilaku kognitif adalah mengajarkan kepada klien bahwa kepercayaan dan pemikiran tidak rasional adalah penyebab dari gangguan emosional dan tingkah laku atau kognitif behavior terapi merupakan juga pendekatan psikoterapi yang digunakan untuk membantu individu ke arah yang positif. Berbagai variasi teknik perubahan kognitif, emosi, dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam CBT atau kognitif behavior terapi. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi makalah saya yang berjudul